sahabat Rakyat News, kembali lagi bersama saya Ica Kimi. Hari ini saya sudah berada di salah satu hunian yang sedang dibangun di Kota Makassar bernama Kostel. Kostel adalah kos, tapi rasa-rasanya kayak hotel nih guys. Penasaran bagaimana? Yuk kita Sahabat Rakyat News, kali ini saya sudah bersama dengan Kak Rukmawati, Direktur Marketing dan Bisnis sekaligus owner dari Kostel Residence Cendekia Makassar. Apa kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum kita bahas miniaturnya nih, ada satu pertanyaan saya yang menarik. Inspirasi namanya Kostel Residence Cendekia Makassar itu dari mana? Oke, baik, terima kasih sahabat Rakyat News. Sahabat Rakyat News. Iya. Oke. Nah, jadi kami dari Kostel Residence Cendekia PT Pilar Kreasi Mandiri di sini. Kata Kostel ini terinspirasi dari kos modern hotel, atau kos modern fasilitas hotel. Wah. Dan ini disiapkan di dekat kampus. Jadi iya. istilahnya ini adalah hunian mewah yang disiapkan oleh mahasiswa khususnya. Dan lokasinya berada di dalam kampus atau di sekitar kampus. Nah, seperti itu. Nah, kami terinspirasi dari kata Kostel ini karena memang kebutuhan kos-kosan yang berada di kampus untuk saat ini itu kebutuhannya sangat tinggi sekali. Nah, jadi kami dari PT Pilar Kreasi Mandiri menginisiatif agar supaya kita ikut andil menyiapkan hunian yang betul-betul bagus, mewah, murah, fasilitasnya lengkap, tetapi tidak mahal. Nah, ini visi misi kita. Nah, seperti itu. Di garis bawah tidak mahal. Tidak mahal. Iya. Fasilitas, berbicara tentang fasilitas apa saja yang disediakan oleh Kostel ini, Kak? Ya, yang menarik dari Kostel Residence Cendekia ini adalah pertama adalah konsepnya. Iya, konsep. Nah, jadi kalau berbicara terkait kos-kosan, kita mungkin berpikir bahwa kos-kosan. Tapi ingat bahwa Kostel Residence Cendekia ini adalah kos sultan. Wah. Ini kos modern yang belum pernah ada konsepnya di seluruh Indonesia. Wah, dan ini adalah pertama sekali datang di Makassar. Wah. Kami dari PT Pilar Kreasi Mandiri pertama sekali hadir di Kota Makassar dan lokasinya itu berada di belakang kampus Universitas Hasanuddin yang saat ini kita tahu lah kampus yang terbesar di Indonesia Timur itu adalah Universitas Hasanuddin. Nah, jadi Kostel Residence Cendekia ini kita siapkan mulai dari fasilitasnya sangat lengkap. Fasilitas yang kita siapkan itu full furnish, mulai dari tempat tidur, meja belajar, kemudian ada mini kitchen, kemudian kamar mandi di dalam dan AC berada di dalam. Wah. Nah, tapi bukan hanya itu. Kita juga menyiapkan fasilitas yang berada di dalam gedung. Fasilitas apa? Termasuk adalah supermarket, kolam renang. Nah, ini betul-betul kos sultan. Iya, kos sultan, tetapi harganya bukan mahal ya. Ini harganya sangat murah sekali. Dan semua fasilitas yang dibutuhkan, makanya kita punya konsep yang namanya one stop living. Semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh penghuni kita sudah siapkan. Nah, seperti ini kita sudah siapkan maketnya kalau teman-teman berminat, karena ini kan unit kita sangat terbatas sekali gitu ya. Nah, kami membangun 5 tower, tower 1, tower A, B sampai dengan E. Dari semua tower ini sebetulnya sih bersambung. Tetapi nanti di lantai 3 itu akan terpisah dari tower 1 dengan tower yang lainnya. Nah, keistimewaannya lagi, semua unit yang ada di Kostel Residence Cendekia ini mempunyai balkon. Artinya kan sirkulasi udara dari setiap kamar itu sudah pasti segar dan sejuk. Jadi tidak diragukan lagi bahwa konsep kos-kosan itu pengap, itu jauh dari pengap. Nah, jadi kita bangun 5 tower nantinya. Di basement itu adalah parkir, kemudian lantai 1 itu nanti adalah area komersil, di situ nanti ada mall, kemudian di situ ada toko, kemudian ada laundry disiapkan di sana, kemudian di lantai 3 nanti ada tersambung, ada kolam renang juga disiapkan di sana. Nah, cuman istimewanya lagi, kolam renangnya ini ada cuma 1, tetapi indoor. Nanti kita untuk jadwal berenangnya itu dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kita lihat ini tower-towernya.
Tower A ini view-nya menghadap ke Unhas. Ini Tower A itu view-nya menghadap ke Unhas. Jadi bagus banget kalau kita berada di lantai paling atas. Nanti kalau misalnya kita naik ke atas gitu, kita lihat gimana indahnya kalau kita berada di atas. Nah itu Tower A. Nah untuk Tower E ini view-nya menghadap ke Thalassa City. Ini Tower E menghadap ke Thalassa City. Jadi ini view yang paling bagus itu berada di Tower A yang ada di depan, kemudian di Tower E. Tetapi kalau yang tower-tower yang di tengah itu juga tidak kalah menarik. Jadi bukan berarti itu tidak ada kekurangannya, itu tidak kalah menarik. Karena kenapa? Dia berhadapan dengan tower-tower yang lainnya, tetapi dia juga ada sirkulasi udara. Jadi view-nya itu bagus, semua dapat view. Nah ini di Tower E ke Thalassa City. Jadi posisinya itu sekarang kalau yang di Tower A itu dia di sebelah selatan, kalau di sini utara, kemudian ini di timur ya, kemudian di sebelah barat ini ada kolam renang. Nah, di sini ada kolam renang. Iya, nah ini ada kolam renang. Kolam renangnya nanti di sini kita akan buat indoor. Gitu. Jadi laki-laki dan perempuan tidak akan bercampur. Jadi jangan khawatir, syariah. Ya, muslimah bisa menikmati kolam renang, apalagi kita bisa berenang ya di tempat seperti ini kalau mahasiswa gitu ya. Kalau kita misalnya merasa risih karena bercampur. Kapan lagi seorang mahasiswa bisa berenang ya? Kalau kita misalnya nggak mau berenang kan kita harus tinggal di apartemen yang harganya murah. Kita menyiapkan. Jadi ini rasa-rasa rumah terus berenang di. Iya, jadi ini adalah kos-kosan rasa hotel. Asli rasa hotel sekali. Rasa hotel. Kalau tipe kamarnya itu ada berapa Kak? Nah, kita menyiapkan tipe kamar ada 3 tipe. Jadi semua kita tipe-tipenya tipe-tipe hotel. Tipe hotel yang standar, kemudian deluxe dan suite. Tipe standar, superior dan deluxe. Nah, tipe standar ini ukurannya 12. Nanti kita akan review kamarnya. Kita sudah punya kamar di atas sudah jadi. Nanti kita akan review kamarnya gitu ya. Nah, tipe standar ini adalah tipe 12, kemudian tipe deluxe itu 15, tipe superior itu 15 meter, kemudian tipe deluxe 17 meter. Nah, semua sudah full furnished. Nah, seperti ini. Jadi untuk di Tower A ini ya, Tower B, C, D dan E itu berbeda fungsinya. Kami bangun 5 tower. 5 tower ini berbeda fungsinya. Karena ini adalah memang kos-kosan multifungsi. Konsep kita ini yang memang benar spektakuler, konsep kos-kosan yang multifungsi. Gimana sih maksudnya kos-kosan yang multifungsi? Ini kos-kosan modern yang multifungsi. Bisa ditempati sendiri, bisa disewakan harian. Bisa. Layaknya sebuah hotel. Baru saya mau bertanya. Yes. Sudah dijelaskan. Jadi bisa per hari? Bisa per hari. Jadi kalau misalnya nggak usah khawatir ya bagi orang yang dari daerah. Kalau misalnya berminat langsung serbu, langsung menghubungi marketing galeri kita, marketing terdekat kita, karena unit kita sudah sangat terbatas dan harga kita juga sudah ya besok naik. Ya seperti itu. Untuk sekarang sudah berapa yang sudah di booking ini? Yang sudah di booking itu sudah hampir 800 unit. Karena kita unit itu sekitar 1.400, jadi di sisa berapa ratus unit lagi masih ada. Sisa sedikit. Dan pembangunan kita ini insya Allah si tahun depan kita sudah ready stock. Memang mau memiliki Coastal Residence Cendekia ini tidak perlu bawa kendaraan loh Mbak. Tidak perlu bawa kendaraan. Kenapa bisa itu? Karena kita sudah siapkan shuttle mini train. Shuttle mini train ini adalah transportasi gratis yang kita siapkan. Langsung diantar ke fakultas. Yes. Mantap sekali. Nah, kalau Unhas ini kan luasnya ya untuk menjangkau fakultas satu dengan fakultas yang lainnya itu kan membutuhkan kendaraan. Apalagi yang namanya kos-kosan itu cari yang terdekat. Yes. Untuk bisa jalan. Tapi ini sudah dekat. Ada lagi fasilitas transportasinya. Apalagi yang kurang. Betul. Iya, betul. Nah, jadi ini memang memanjakan fasilitas kos modern, fasilitas hotel ini kita siapkan buat mahasiswa masyarakat Makassar. Halo masyarakat Makassar, seluruh Indonesia, seluruh Indonesia yang kuliah di Unhas. Yes, ya tidak perlu Anda ragu-ragu untuk menjatuhkan pilihan untuk berinvestasi kos-kosan modern ini yang kami bangun di Universitas Hasanuddin. Dan saat ini kita sudah berada di sini, tinggal unitnya ya sangat terbatas.
atas ya. Kalau berminat silakan menghubungi marketing terdekat kami karena ini adalah memang harganya sangat-sangat murah sekali dan kepemilikannya strata title loh, hak milik ya. Nah seperti itu Mbak. Kak, sebelum kita naik ini di lantai atas, saya punya satu pertanyaan lagi soal keamanan. Yang namanya kos-kosan, keamanan itu nomor satu. Bagaimana keamanannya di sini Kak? Untuk keamanan tidak usah diragukan lagi. Kami siapkan keamanan security 24 jam, CCTV, akses card ya. Jadi jangan Anda membayangkan bahwa kos-kosan ini nanti semrawut, nanti seperti rusunawa, rusunami atau rusuh gitu ya. Ini adalah kos-kosan yang sangat secure banget, profesional banget kita kelola nantinya gitu ya. Jadi sangat safety banget, sangat secure banget. Nah, kita siapkan security 24 jam, CCTV 24 jam. Kemudian apalagi yang kita siapkan? Yang paling penting adalah akses card. Kita siapkan akses card. Jadi nanti mahasiswa yang tinggal di hunian ini dan nanti kalau misalnya dia tinggal di tower A di lantai B, di lantai 3 itu tidak bisa mengakses ke tower lain dengan lantai lain. Karena memang pada saat kita naik lift itu kita sudah ada chipnya, kita tidak bisa mengakses kemana-mana kecuali dengan nomor kamar kita, itu satu. Dan yang kedua, keamanannya lagi, tidak boleh sembarangan orang naik di atas hunian. Yang boleh naik di atas hunian adalah penghuni. Nah kalau misalnya ada keluarganya, itu juga kita akan tanyakan identitasnya dari mana, ada hubungan apa. Jadi secure banget. Jadi ini sangat-sangat aman sekali dan ini kita siapkan manajemen untuk mengelola. Saya sudah penasaran sekali nih Kak sama yang di atas. Boleh kita boleh kita nanti ke atas kita review kamar kita seperti apa sih nanti kamarnya, seperti apa sih bentuk kamarnya, bener nggak ada fasilitas yang disiapkan. Betul. Boleh kita ke atas. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu kamar yang ada di hostel ini. Ini kamar deluxe ya Kak? Yang paling besar. Dan betul-betul itu yang namanya hostel itu betul-betul rasa hotel. Ada AC, tempat tidurnya disediakan. Ini nih yang paling penting ini Kak. Kan yang namanya pindah kos atau kita mengunjungi suatu kos itu bawa barang, bawa tempat tidur, lemari, ini dan itu karena kosong. Tapi sekarang sudah ada meja pun, tempat tidur. Wah betul-betul menarik. Apalagi nih Bu yang mungkin menarik dari hostel ini yang tidak saya tahu di ruangan ini. Nah jadi sekarang ini kan kita sudah berada di kamar tipe 17 atau tipe deluxe ya. Nah jadi kita bisa lihat dengan tipe deluxe ini kita siapkan double bed, jadi dua tempat tidur. Nah jadi ini bisa untuk berdua. Nah jadi fasilitas yang kita siapkan di dalam kamar itu sudah full furnish. Nah ini tempat tidurnya, kemudian ada lemarinya, kemudian ada mini kitchen dan lengkap dengan AC-nya, rak bukunya, kemudian meja belajar. Jadi istilahnya kalau misalnya kita beli Hostel Residensi Dekia ini sudah include dengan harganya semuanya. Biasanya kalau kita mau beli properti itu Mbak, kita beli fasilitasnya. Dan kalau kita beli fasilitas tentu jatuhnya mahal. Nah di kita dengan membeli furnishnya, dengan membeli fasilitasnya itu jatuhnya murah. Jadi harganya memang sangat terjangkau sekali. Jadi fasilitas yang kita berikan ini itu sudah include dengan harganya sangat terjangkau sekali. Nah ini adalah tipe favorit. Kebetulan untuk tipe 17 ini sudah sold out, tinggal sudah sold out. Jadi tipe-tipe yang sudah sold out itu tipe superior dengan tipe deluxe itu sudah standar ya? Ya, yang standar itu yang tipe 12. Kenapa kami memang banyakin tipe standar di tipe 12? Karena ini adalah mahasiswa biasanya kalau zaman dulu mahasiswa kalau ngekos itu kumpul. Satu kamar bisa beberapa. Tapi tapi kalau sekarang mahasiswa itu kebanyakan kalau dia mau kos, itu biasanya dia privasi satu-satu. Makanya ukuran yang paling banyak kita sediakan itu adalah di tipe 12. Nah, nanti kita bisa lihat kalau tipe 12 itu seperti apa gitu. Kita nanti mungkin review bisa ya. Nah, kalau ini yang tipe favorit memang. Nah, karena kenapa tipe favorit? Ini bisa ditempatin untuk satu orang, bisa juga buat dua orang. Tetapi walaupun kita siapkan dua tempat tidur double bed seperti ini, bisa di request. Bisa untuk satu tempat tidur yang ukurannya bisa buat berdua. Kalau misalnya, aku nggak mau, misalnya pakai kayak gini, bisa. Nah, istimewanya lagi kalau untuk tipe ini ada lemarinya.
Iya. Lemari yang kita siapkan itu ada 3 pintu, Mbak. Oh, iya. Nah, jadi lemarinya ini sudah standar ya. Jadi ini kualitas lemari kita itu bukan kualitas sorry, bukan kualitas yang abal-abal gitu. Bisa dilihat ini sudah 1 tahun berdiri di sini. Bisa dilihat itu masih original banget. Dan ini juga kita siapkan sama. Jadi ini 1 paket kita pakai pabrik buatnya gitu ya. Jadi bukan pakai tangan. Jadi tentu dengan kualitas furnish yang kita siapkan itu sudah tidak kita lakukan lagi, dan ini kita produksi di Jakarta semua gitu. Ada berapa lantai ini? Insya Allah nanti kita akan bangun sampai 14 lantai 14. Dan 5 tower. 1 tower itu sekitar 300. Insya Allah kita akan bangun sekitar 1.400 unit, dan saat ini sudah sold out 800 unit. Jadi sisa unit itu tinggal beberapa unit lagi lah. Itu seperti itu. Jadi masyarakat Makassar silahkan dilihat kamarnya. Ini adalah kos-kosan Sultan ya, di mana ada kos-kosan seperti ini yang ada di mana-mana gitu kan ya. Fasilitas yang ada itu sudah full furnish, kemudian bukan sekedar full furnish gitu yang kita siapkan gitu ya, tetapi fasilitas yang ada di dalam gedung itu juga sudah lengkap sekali. Tidak perlu kita mau keluar, termasuk food court kita nanti akan siapkan, restoran kita siapkan, mall kita siapkan, laundry kita siapkan, salon untuk spa, untuk nge-gym, itu semua kita siapkan. Jadi mahasiswa benar-benar sangat dimanjakan. Udahlah belajar saja. Mau belanja ya sudah di sini saja. Iya, kamar mandinya ini kita siapkan. Kamar mandi itu juga sudah standar hotel ya. Kamar mandi itu toiletnya itu udah WC-nya dulu, kemudian pakai shower. Ya, tidak ada lagi bak-bak ya, maaf ya. Karena kan kalau bak itu kan bisa terkena air gitu. Kita sudah tidak standar hotel. Nah, ini udah benar-benar standar hotel yang kita sudah siapkan. Nah, ini fasilitas yang berada di tipe 17. Boleh mungkin kita review yang tipe 12 atau tipe 17 tipe 15 berada di sebelah gitu. Nah, tadi kita sudah ada di tipe 15 dan sekarang sudah ada di tipe 12. Oke, jadi ini perbedaannya saya lihat Kak di lemari ya. Lemari pintunya cuma 2 dan meja belajar tetap ada. Apalagi nih yang menarik di sini? Yang membedakan? Iya, yang membedakan. Oke, ya. Jadi di sini tipe 12 yang membedakan antara tipe yang lain dengan yang ada di sini adalah luasnya saja. Oh, luas. Iya, tapi fasilitas yang kita siapkan itu sama. Kita juga sudah siapkan tempat tidur, tapi tempat tidur ini single bed yang khusus untuk 1 orang, dan tempat tidurnya juga sama ya di sebelah tadi. Kita ada file di bawah, jadi ini adalah kosong. Ya, ini kosong, terus di sini juga kosong di bawah, jadi bisa ditempatkan banyak barang di bawah. Mahasiswa kan biasanya ada sepatu, ada buku, ada macam-macam barang. Nah, tidak perlu kalian repot dan tidak perlu khawatir tentang berantakan. Kalau saya berantakan itu sempit sekali. Wow. Nah, dimasukin saja di sini. Nah, tempat tidurnya ini jadi semua sama gitu. Rak bukunya juga ada, kemudian lemarinya. Nah, cuman perbedaan di lemari kalau untuk tipe 12 ini, tipe standar ini lemarinya 2 pintu. Nah, ini lemarinya 2 pintu, tetapi meja belajarnya juga ada, dan ini juga ukurannya bisa hanya untuk sendiri. Kalau tipe 17 itu meja belajarnya bisa berdua, dan lengkap dengan tempat duduk ya. Kalau di tipe 15 kan tidak perlu pakai tempat duduk karena posisinya ini nanti bisa dirubah di posisinya di sebelah sini. Betul. Jadi nanti mahasiswa multifungsi duduk langsung. Capek baring. Ya, jadi ini nanti bisa ditempatkan di sana. Jadi tidak perlu ada kursi. Kenapa? Agar supaya kita meminimalisir ruangan. Gitu. Nah, jadi ini udah sangat nyaman sekali. Kalau misalnya mahasiswa mau sholat boleh di sini sholat. Itu ya. Nah, ini sama dengan mini kitchen di tempat di bawah juga. Mini kitchen ini kalau ada perabot-perabot gitu kan, mahasiswa kan biasanya nggak terlalu banyak sih perabotnya. Nah, ini ya, jadi buat nah, satu hal lagi di sini adalah karena konsepnya sama dengan hotel, tidak boleh membawa kompor gas. Oh iya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau kompor gas itu kan bahaya sekali gitu ya, apalagi nanti mahasiswa. Tetapi kita siapkan listrik, jadi portable, bisa minyak dan colokan. Nah, ini bisa ditaruh sini, ada magicom bisa. Nah, itu. Jadi perbedaannya hanya di sisi luas saja, fasilitas yang berada di dalam itu sama.
menghadap ke sini, lihat Ya. yang indah-indah. Ini Tower E ya Kak, kalau nggak salah. Iya. Ya, jadi ini Tower E yang langsung menghadap ke Thalassa City. Wah, rasa-rasanya ini Kak, saya tertarik nih jadi freelance marketingnya. Kalau misalkan yang disajikan oleh Coastal ini betul-betul menarik. Oke, iya. Ya, memang ya menarik ya. Menarik Ya, ini. bisa dilihat teman-teman, Iya. kita saat ini berada di lantai 5. Iya. Posisinya Tower E. Nah, Tower E ini view-nya menghadap ke Thalassa City. Oh iya, iya. Jadi kita masih di lantai 5 saja, view-nya itu nikmat banget, segar banget udaranya. Kita apalagi nanti kalau udah di atas lantai 14 ya, itu sudah wow, Makassar kita bisa lihat semua gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi keistimewaan daripada Tower E ini adalah view-nya itu menghadap keluar, dan itu langsung ke arah tol di sana ya. Di sana ada arah tol, di sana ada Mitra, kemudian di sana ada Thalassa City. Nah, ini menghadap ke utara teman-teman. Nah, ini keistimewaannya untuk di Tower E. Nah, iya. khusus untuk di Tower E tinggal ya 40% lah. Jadi sudah banyak sekali yang sold out di Tower ini. Tetapi kalau misalnya ada yang berminat, masih ada unit-unit yang memang strategis gitu ya. Yang ini yang paling strategis ini kan yang menghadap keluar gitu. Iya, Nah, jadi view-nya ini kan menghadap ke kota. Kemudian kalau yang di Tower A itu view-nya menghadap ke Unhas. Tapi kalau nanti yang di sebelah timur itu view-nya ke BTP. Jadi semua view yang ada di Coastal Residence Cendekia ini semuanya ada. Jadi nggak usah khawatir. Ini benar-benar modern hotel, fasilitas hotel, tetapi kenyamanannya itu sangat-sangat kita perhitungkan sekali. Nah, bisa dilihat teman-teman lah, saya sendiri baru lantai 5 enak banget gitu. Nah, silahkan kalian teman-teman yang ada di luar sana, silahkan mengunjungi kantor marketing kita, kantor galeri kita, dan atau marketing terdekat kita. Karena unit kita ini sudah semakin terbatas. Rasa-rasa saya mau teleponin orang di kampung yang mau kuliah di Unhas. Ya, Mending di sini ya Kak, Ya. sudah investasi juga. Iya, Mungkin betul. bisa yang masih punya adik-adik juga. Iya. Kalau misalkan saya nanti kos di sini, bisa jadi penerus untuk adik-adik atau keluarga yang lain. Iya, jadi ini kalau kita misalnya dari daerah, Betul. tidak perlu lagi repot nginap di hotel. Iya. Kalau mau ke Makassar, ini solusinya ada di Coastal Residence Cendekia. Cukup beli Coastal Residence Cendekia dengan harga yang sangat murah, dan kepemilikannya strata title, dan kalau kita beli juga tidak ribet. Semua mekanisme pembayaran kita siapkan, mulai dari pembayaran melalui bank kita siapkan, pembayaran yang tanpa riba, tanpa sita itu juga kita siapkan. Itu langsung ke developer dan tanpa bunga, itu yang paling pasti gitu ya. Tapi kalau misalnya mau melalui bank, kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank, mulai dari Bank BPD, Bank Mandiri, Bank Syariah, Bank BNI, kita sudah bekerja sama dengan beberapa bank. Wah, betul-betul menarik ini Ya. Kak Rusmawati hari ini. Ya, Mungkin sudah cukup penjelasannya Baik. untuk masyarakat yang ingin memiliki hunian mewah kos rasa hotel ini di Makassar. Iya. Saya Ica Kimi dan Kak Rusmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.